Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang menguasai setiap kejadian menjadikan kejadian apapun yang menimpa kita menjadi penguat iman kita. Kejadian apapun yang menimpa menjadi sarana agar kita lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih dekat dengan Allah. Karena mau tidak mau hidup ini akan menghadapi kejadian demi kejadian, baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan, baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Kita harus mengarungi hidup ini. Hidup bagai samudra, dan kita harus arungi sampai tujuan. Kita tidak boleh gentar terhadap hidup ini. Cobalah amalkan rumus dasarnya, yaitu HHN. Hadapi dengan gagah berani, hayati hikmah, setiap ilmu hikmah di balik kejadian, dan nikmati suatu saat ganjarannya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan dulu Al-Quran supaya kita tahu ini adalah ayat tentang penciptaan diri kita di dalam rahim, yaitu surat Al-Anbiya Al-Hajj ayat 5, satu ayat saja. Silakan Ustaz Hafiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma' فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dari tanah,
kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Dan kami tetapkan rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antaramu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antaramu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Maha benar Allah yang Maha Agung. Saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita yakini bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Hanya dari tetes sperma bertemu dengan sel telur kok jadi manusia. Tapi di dalam rahim kita tidak tahu apa-apa. Suami istri tidak tahu bagaimana proses yang ada di rahim. Bagaimana dari 2 sel bisa berkembang terus jadi daging, jadi tulang. Kita tidak tahu bentuk anak-anak kita seperti apa. Apakah orang tua sebelum anaknya lahir menggambar dulu wajahnya seperti apa? Tidak. Bayangkan kalau orang tua membuat anak sendiri, bikin boneka saja susah. Rambut dari mana bahannya? Kenapa anak-anak ketika lahir rambutan? Maksudnya berambut. Dari mana? Apakah orang tuanya makan sari ijuk? Tidak. Alhamdulillah anak-anak punya mata, punya telinga, punya sempurna. Siapa ini? Maka kita harus tahu. Dan Allah juga menjanjikan bahwa dalam rahim itu tidak semuanya dibuat sempurna. Ada juga oleh Allah yang dibuat sedemikian rupa. Tidak berarti gagal, tidak berarti jelek buatan Allah, tapi itu ujian. Ada yang lahir anaknya diberikan sesuatu yang berbeda oleh Allah. Ini adalah ujian bagi orang tuanya. Allah yang membuat. Ada yang kakinya kecil sebelah dan sebagainya. Saya mohon maaf, Allah yang membuat. Tidak bisa dihinakan. Dan keluarnya juga pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa baru 5 bulan, 6 bulan, udahlah bosan hamil terus keluar. Belum jadi. Juga misalkan anak saya supaya pintar, nanti aja ditahan sampai 2 tahun di perut. Tidak bisa. Semuanya ada waktunya. Kemarin ada santri di sini yang begitu cemas sekali karena menurut dokter ini bayinya agak betah, tidak mau keluar saja. Tapi dengan doa sungguh-sungguh, Maha Suci Allah, keluar. Alhamdulillah, memang pasti keluar. Lalu kita dibesarkan oleh Allah. Lihat bayi ketika keluar, tidak diajari nangis. Bayangkan kalau ketika keluar diajari oleh bapaknya, tidak keluar, coba lihat. Lalu Allah memberi rezeki air susu ibu ada tuh. Tapi memang beberapa ibu ada yang tidak punya air susu, diganti oleh mbak sapi ya. Maha Suci Allah, disiapkan sapi dan untungnya tetap jadi anak manusia walaupun susu sapi. Bisa dibayangkan kalau aneh kan, harusnya rada sapilah dikitnya.
Misalkan ketika manggil ibunya, ini ya. Di kelas juga ada kelihatannya berekor sedikit. Alhamdulillah diciptakan susu sapi jadi. Coba lihat bagaimana Allah menjamin rezeki ketika belum bisa apa-apa bayi. Sudah cukup itu mendatangkan rezeki. Hanya dengan begitu mau ganti celana enak betul kita dulu. Ganti celana. Mau mandi, mandi. Mau pindah, coba sekarang bapak begitu pak. Mau ganti celana, dirubung oleh cucu. Kenapa kakek kan? Kecuali nanti tuh pada saat sudah ditakdirkan ujur. Ini Allah menyebutkan. Jadi ajal itu kan berbagai nih. Kayak maaf ini ada pak polisi masuk akabri sama-sama atau masuk secaba sama-sama. Enggak mungkin pak sama semuanya. Ada yang masuk akabri berhentinya di kombes, ada yang berhentinya di irjen. Gak mungkin jadi kapolri semua. Ada yang berhentinya di itu karena ketembak, ada itu. Jadi walaupun sama-sama berhentinya beda-beda, maka gak usah terlalu pusing memikirkan jabatan yang akan diraih, tidak akan tertukar. Seperti kemarin kan ada kasus tuh gara-gara mutasi sebel malah jadi pada meninggal. Dah lah, yang jujur, lurus, kerja bagus, niat lurus, kerja maksimal, jalan Allah serahkan ke Allah, nggak ketukar. Allah yang memiliki diri kita, insya Allah. Nah coba menjelang jalan, kita kan banyak pelajaran dari bayi. Ternyata waktu bayi itu si rezeki itu langsung masuk ke tubuh, nggak usah ngunyah. Keluar udah harus ngempeng ke ibunya. Tapi udah 2 tahun udah beda lagi tuh, udah mulai jalan. Rezeki ada jarak. Mama mau makan, ambil tuh, ambil, ayo, jangan disuapin. Mulai berjarak. Makin besar makin berjarak, nggak bisa sampai umur 18 tahun lama, nggak bisa. Makin berjarak, makin tua begini, nah sudah makin sempurna tubuh, akal sudah makin jarak. Tapi ada rezeki itu. Bayi kucing susui, tapi sudah bisa, sudah mulai dia nyari sendiri. Ada tikus dikejar. Maka jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak bisa menyempurnakan keterampilan kita menjemput jatah rezeki kita. Makin besar nanti kita diketemukan dengan jodoh. Kemudian kita makin tua, digagah-gagah juga susah pak. Jadi top-topnya kita tuh fisik tuh bangsa umur 30 tahunan. Jeneng otot kawat, walung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Borokokok, bergigi. Lama-lama umur 40 tahun sudah mulai. Nanti mulai keluar uban. Walaupun memakan sari hitam misalkan ya, tetap aja keluar itu uban. Walaupun bagaimana dicet, tahu-tahu naik terus yang hitam udah keluar, yang putih di bawahnya. Nggak bisa ditahan. Kulit mulai menua. Yang tadinya kencang, ibu-ibu kendor, ya walaupun ibu senam setengah mati, ternyata bisa betulan nanti kalau senamnya kecapean. Mulai tulang, mulai ya oleh Allah dibuat penuaan. Walaupun digagah-gagah ada tetap tua. Makanya jangan sombong. Kalau sombong jangan tua dong. Oleh Allah dilengkapi dengan buang angin, buang air. Ya gagah-gagah juga peledak bau. Aduh, ini kok gagah bau betul. Memang begitulah. Ada ibu-ibu nih cantik, peledak bau juga itu kalau pas buang angin tuh. Inilah kebesaran Allah ya. Gak bisa wangi tuh pak. Sekarang minum minyak wangi, tambah bau, udah mules ya. Maha suci Allah. Manusia dibuat lemah tidur.